Chapter 536 bertemu dengan para pahlawan. Berita mengejutkan ini menyebar dengan sangat cepat. Itu mencapai semua negeri melalui gerbang kerajaan dan menyebabkan kegemparan besar. Banyak sekte besar yang terpana. Bencana semacam ini bisa dianggap sebagai kasus pembunuhan yang mengguncang dunia. Banyak tokoh-tokoh besar yang jatuh, menyebabkan gempa bumi besar di Wastelen Timur. Apakah kalian tahu bahwa raja-raja kuno akan segera muncul? Tak lama lagi, langit akan berubah. Dunia ini mungkin tidak akan diperintah oleh tanah suci lagi. Mereka bahkan bisa membunuh para penguasa suci puncak. Makhluk-makhluk kuno itu terlalu menakutkan. Pada tahun-tahun kuno, mereka adalah penguasa sejati tanah ini. Desas-desus bahwa makhluk-makhluk kuno itu akan muncul tampaknya telah menumbuhkan sayap. Dengan cepat menyebar ke seluruh negeri yang tak terbatas, membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, umat manusia masih memiliki beberapa catatan. Makhluk-makhluk kuno itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh para ahli biasa. Rumor mengatakan bahwa bencana ini disebabkan oleh tubuh suci Yevan. Anak ini benar-benar bintang malapetaka. Dua kata Yevan menjadi ungkapan yang sering dibicarakan orang. Setiap kali masalah ini dibicarakan, dia pasti akan disebut-sebut. Para pahlawan sekarat satu demi satu. Padang gurun timur akan sulit untuk tenang dalam waktu singkat. Apakah itu semua terkait dengan bintang malapetaka ini? Orang-orang belum mengetahui kebenarannya. Mereka hanya tahu bahwa itu terkait dengan Yevan, jadi mereka semua mendiskusikan hal ini dengan kaget. Darah para pahlawan mewarnai sarang 10.000 naga. Gangguan yang ditimbulkannya terlalu besar. Semua pembudidaya mendiskusikan topik ini dengan penuh semangat. Apakah semua ini disebabkan oleh tubuh suci? Terlalu mengejutkan dan tak terbayangkan. Mari kita tunggu beritanya. Jika itu benar-benar bintang malapetaka ini, saya khawatir tidak akan ada tempat baginya di tanah terlantar timur lagi. Orang-orang di dunia sedang mendiskusikan hal ini. Banyak orang Siulian berusaha mencari tahu kebenarannya, menunggu tanah suci dan sekte-sekte top membuat masalah. Akhirnya, seseorang dari tanah suci segala permulaan muncul. Seorang sesepuh tertinggi secara pribadi mengumumkan bahwa dia akan membunuh Yevan sampai tubuh dan jiwanya benar-benar dimusnahkan. Setelah itu, Tanah Suci Rumah Ungu, Istana Iblis Sejati, Keluarga Emas Dataran Utara, Puncak Berkabut, dan Sekte Yin yang dari negara tengah, semuanya mengirimkan para ahli untuk membunuh tubuh suci itu. Pada titik ini, siapa yang tidak akan mengerti bahwa bencana ini pasti disebabkan oleh Yevan? Jika tidak, sekte-sekte besar tidak akan begitu marah dan menyatakan bahwa mereka akan membunuhnya satu demi satu. Semua ini disebabkan oleh seorang kultivator kecil. Sungguh mengejutkan. Dia benar-benar berani melakukan ini, memicu bencana besar, menyebabkan begitu banyak pahlawan mati. Ini sulit dipercaya. Pemuda bermarga Ye terlalu menakutkan, benar-benar menarik bencana seperti itu. Dia benar-benar bintang malapetaka. Semua orang terperangah dan praktis tidak berani mempercayai semua ini. Segera setelah itu, orang-orang di dunia menemukan sebuah masalah. Ada orang-orang dari banyak sekte besar yang berbicara satu demi satu, ingin membunuh Yevan, tetapi mereka semua melakukannya atas nama mereka sendiri. Sampai sekarang, tidak ada satupun ketua sekte tertinggi atau kekuatan besar yang memutuskan untuk mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Sekte-sekte besar itu pasti salah. Jika tidak, tidak mungkin mereka akan bertahan dalam diam. Ini menarik. Mungkinkah tanah suci dan sekte-sekte tertinggi itu telah menderita dalam keheningan dan tidak bisa berdiri di sisi akal sehat? Api gosip menyala terang di hati banyak orang. Mereka ingin melihat dunia dalam kekacauan, jadi mereka berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Masalah ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ada terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam pertemuan terhormat Danau Giok, jadi bagaimana mungkin mulut semua orang bisa dihentikan? Semuanya tersebar. Hanya setelah dipaksa oleh berbagai pahlawan, pemuda bermarga Ye memimpin mereka ke tempat tidur Raja Kuno. Ketika kabut berangsur-angsur menghilang, semua orang tercengang. Mereka hanya bisa menyalahkan orang-orang itu karena bergegas ke tempat berbahaya ini. Secara logika, orang-orang ini memintanya, jadi mereka pantas mendapatkannya. Namun, tidak mungkin mereka akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jarang sekali sekte besar ini menderita dalam kesunyian seperti ini, haha. Para pembudidaya dari tanah rampasan timur sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tahu bahwa sekte besar ini telah menderita kerugian besar, jadi mereka pasti akan membunuh
Hanya dalam 2 hari, suara dari banyak ahli terdengar dari Danau Giok, meminta Ye Fan untuk menghadapi mereka dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Hadapi pantatku. Biarkan mereka menatap tak berdaya dan menjadi gila. Kaisar Hitam tertawa keras. Ye Fan juga tidak punya rencana untuk pergi. Dia berkultivasi dalam pengasingan dalam damai. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal-hal ini dengan jelas? Dia tahu bagaimana perasaan orang-orang itu. Mereka kemungkinan besar ingin menarik uratnya dan mematahkan tulangnya. Kakak air hitam, kakak jahat, beritahu kakekmu untuk melindungi Darling. Tidak ada yang salah. Ye Fan hanya memiliki satu kekhawatiran ini, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Itu benar, biarkan tanah suci itu terus pamer. Tidak ada gunanya jika mereka berteriak sampai tenggorokan mereka patah. Kami tidak akan pergi. Anjing hitam besar itu tertawa nakal. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani bertindak sembrono. Lagi pula, mereka ada di Danau Giok, jadi tidak akan ada masalah dengan Darling, kata Wu Zongtian dan yang lainnya. Orang-orang dari warisan abadi yang agung memang marah. Ye Fan sama sekali tidak punya rencana untuk muncul, dan memperlakukan kata-kata mereka seperti awan mengambang. Dia sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut perintah untuk membunuhnya. Jika Ye Fan masih tidak muncul, kami akan membunuhnya tanpa ampun di masa depan. Akhirnya, ada tanah suci yang sangat marah, mengucapkan suara seperti ini, yang menyebar ke seluruh tanah gurun timur. Ye Fan menyeringai dingin dengan jijik. Dia tidak peduli sama sekali. Selama kekuatannya meningkat pesat dan mencapai tingkat guru ilahi, dia tidak perlu takut pada siapapun, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia. Namun, beberapa hari kemudian, Liu Kou membawa sebuah berita yang membuatnya mengerutkan kening. Guru sekte tua dari sekte Yin yang menyuruh Liu Kou dan kakek yang lain untuk menyampaikan sebuah pesan untuknya. Kekuatan hidup saya telah mengering, dan saya akan kembali ke bumi. Saya sudah lama menjadi tak kenal takut. Guru sekte tua ini sangat baik hati ketika dia berbicara, dan dia melihat ke arah Darling kecil di sampingnya. Benda tua ini. Ye Fan segera menjadi marah. Master sekte tua dari sekte Yin yang memaksanya untuk tunduk dan pergi ke Danau Giok. Saya masih sangat muda, dan Darling sedang sakit. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membangun kekaisaran abadi. Tentu saja, menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Ye Fan berkata dengan sengit. Ini adalah pesan yang dia sampaikan kepada Liu Kou dan yang lainnya. Yang tua ini tidak punya banyak waktu tersisa. Setelah kematian, siapa yang peduli apa yang terjadi? Saya akan menunggu dengan sabar. Inilah yang ingin disampaikan oleh ketua sekte tertinggi dari sekte Yin yang kepada mereka. Pada saat yang sama, tanah suci dan sekte teratas juga menjadi kejam dan mengumumkan bahwa mereka akan segera mengeluarkan perintah pembunuhan. Ibu Ratu Barat dari Danau Giok ingin membawa pergi si kecil sayang, tapi ketua sekte lama dari sekte Yin yang tidak akan membiarkannya meninggalkan sisinya apapun yang terjadi. Jiang Huairen mengerutkan kening. Ye Fan berdiri di atas jurang dan menatap ke kejauhan. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan berkata, aku akan pergi ke Danau Giok. Tidak, jika kamu pergi, tanah suci Wanchu dan Zifu akan mengulitimu hidup-hidup. Wu Zongtian dan yang lainnya menghentikannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam bahaya. Ye Fan meminta Kaisar Hitam untuk mengukir rune formasi dan pergi ke Tanah Tua Merak untuk melihat apakah dia bisa melihat orang gila tua itu. Namun, mereka kecewa. Tanah ini sangat sepi. Pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit dan suara dedaunan berguguran terdengar. Tidak ada tanda-tanda dari orang gila tua itu dan dia tidak bisa dipanggil. Karena aku tidak bisa mengundang orang-orang suci di era sekarang, aku akan membawa orang-orang suci kuno ke Danau Giok. Jika mereka ingin menyakiti saya akan memusnahkan mereka semua. Ye Fan benar-benar marah. Dia menggunakan nyawa gadis kecil itu untuk mengancamnya, membuatnya mengeraskan hatinya. Jika tidak ada kelonggaran, maka dalam 1 sen, dalam 1 pon, dalam 1 pon, dalam 1 pon. Mereka kembali ke wilayah utara secara diam-diam. Ye Fan diam-diam mengundang orang-orang di Danau Giok dan memberitahu mereka bahwa dia ingin memasuki Danau Giok. Tidak lama kemudian, orang suci dari Danau Giok muncul dan membawa pesan dari Ibu Suri Barat untuk melindungi hidupnya. Kemudian, Ye Fan membuat keriuhan besar, takut dunia tidak akan tahu tentang dirinya. Dia menuju ke kolam giok secara terbuka, tiba di tanah yang murni ini tanpa rasa takut. Istana surgawi menjulang tinggi di atas awan keemasan yang cemerlang. Itu tinggi dan megah, bermartabat dan ilahi. Kabut menyelimuti tangga batu giok.
Bunga-bunga aneh bermekaran dan rumput giok menutupi tanah. Semua jenis burung roh yang menyerupai burung gagak emas dan burung phoenix ilahi menari-nari di udara. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kemunculan Yevan mengejutkan semua orang di depan istana surgawi. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar berani datang. Generasi muda tidak bisa masuk ke istana surgawi. Putra-putra dari Sage Agung, orang suci, dan pewaris terkuat dari sekte-sekte tertinggi semuanya melihat ke atas. Itu adalah satu hal bagi Yevan untuk membunuh orang suci dan putranya, tapi kali ini, dia secara tidak langsung telah membunuh beberapa pahlawan. Ini mengguncang seluruh tanah gurun timur. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi yang rumit. Bermarga Ye, kamu sangat kejam. Kau membunuh leluhur kami. Seorang murid dari tanah suci segala awal berteriak, matanya penuh kebencian. Ekspresi Yevan sangat tenang. Dia bahkan tidak melihat mereka. Dia berjalan ke istana surgawi dan menghadapi berbagai pahlawan. Dia berkata dengan tenang, aku di sini. Paman bela diri, bunuh dia dan balas dendam untuk guru suci. Leluhur kita meninggal terlalu tidak adil. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa meredakan kemarahan dunia. Di pintu masuk aula besar, banyak murid berteriak, semuanya membawa niat membunuh, berteriak ke dalam istana surgawi. Saudara Ye, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Anda menyebabkan begitu banyak senior mati. Ini adalah kerugian yang tak terukur bagi tanah gurun timur kita. Putra Santoyan besar Siang Yifei menghela nafas. Mereka semua adalah pahlawan dunia, pahlawan suatu wilayah. Mereka mendominasi selama ribuan tahun, tapi pada akhirnya, mereka mati dengan tenang. Putra Santo Daoyi juga menghela nafas. Bunuh dia. Apa yang kita tunggu? Bunuh dia dan persembahkan pengorbanan untuk jiwa-jiwa para senior di surga. Di pintu masuk istana, banyak murid dari sekte-sekte besar dan tanah suci berteriak. Diam. Yevan melirik mereka dengan acuh tak acuh. Saya sedang berbicara dengan sesepuh Anda. Ini bukan giliranmu untuk berbicara. Di luar istana, semua orang tercengang dan kemudian marah. Yevan bahkan tidak menatap matanya. Dia benar-benar ingin sejajar dengan para senior mereka. Aku di sini. Biarkan Nanan datang. Yevan menatap seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih di istana. Di istana surgawi, kabut putih melingkari tanah. Ada banyak meja batu giok yang dipenuhi dengan buah-buahan dan anggur surgawi. Guru sekte tua dari sekte Yin yang duduk bersila di belakang meja batu giok putih. Dia tampak baik hati dan dikelilingi oleh kabut. Dia tidak bergerak sama sekali seperti makhluk abadi. Tubuhnya berkelebat, dan Nanan, yang duduk dengan tenang di sampingnya, segera terbebas. Dia dengan cepat berlari ke sisi Yevan dan meraih sudut pakaiannya. Matanya yang besar berkedip saat dia melihat ke belakang, takut dia akan tertangkap lagi. Apa kau baik-baik saja, Nanan? Yevan bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit merindukan kakak dan anjingnya. Nanan kecil menjawab dengan polos. Pria kecil berusia 2 tahun itu seperti boneka porselen kecil. Dia diukir dari batu giok dan sangat lucu. Kamu cukup berani. Kamu telah melakukan bencana yang meluap-luap, namun kamu masih berani bertindak begitu sombong dan tidak menghormati para senior di istana. Bunuh dia. Segel jiwanya di dalam mata penindas laut untuk selamanya. Yevan tidak memperhatikan mereka. Dia bahkan tidak melirik mereka dan sama sekali tidak menghiraukan mereka. Sikap ini membuat banyak murid yang sombong dan sombong sangat marah. Ini adalah penghinaan, pengabaian terselubung. Dia hanya memandang rendah mereka. Kamu cukup berani. Kalian memprovokasi bencana yang begitu besar, namun kalian masih berani datang ke sini. Akhirnya, seorang pahlawan berbicara. Saya gigih dan memiliki hati nurani yang bersih. Mengapa saya tidak berani datang? Yevan berdiri dengan kepala terangkat tinggi tanpa rasa takut sedikit pun. Bagus, bagus, bagus. Kamu punya nyali. Wajah sesepuh tertinggi dari tanah suci segala awal tenggelam. Tuan suci mereka telah jatuh. Ini adalah masalah yang menembus surga, dan mustahil bagi mereka untuk bersikap baik. Niat membunuh memenuhi udara di dalam istana. Banyak orang menatap Yevan saat niat membunuh tanpa bentuk melonjak. Kamu tidak boleh menggertak kakak. Nanan kecil mengerutkan hidung kecilnya yang halus. Matanya yang besar berwarna hitam dan putih, dan bulu matanya yang panjang berkedip-kedip. Dia berbicara dengan suara lembut dan lembut, Paman Feng berkata bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan siapapun yang berani menyakiti kakak. Istana itu sangat sunyi. Semua orang terdiam. Yevan terkejut. Dia tidak menyangka si kecil itu begitu cerdik.
Chapter 537 Konfrontasi Para Pahlawan Istana Surgawi. Kata-kata seorang anak adalah yang paling benar. Apa yang bisa dimengerti oleh seorang gadis berusia 2 tahun? Mungkin dia benar-benar pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya, dan itulah sebabnya dia mengatakannya. Orang tua gila merak adalah eksistensi yang sebanding dengan orang suci kuno. Dia seperti gunung besar yang menekan hati semua orang. Siapa yang tidak akan merasa takut? Aula besar menjadi hening. Apa yang dimengerti oleh seorang gadis kecil? Dia hanya berbicara omong kosong. Seorang penatua tertinggi sejak awal berbicara. Dia tidak ingin semua orang merasa takut karena ini. Dia benar-benar ingin mencabut tulang Ye Fan. Namun, tidak ada yang menggemakannya. Lebih baik aman daripada menyesal. Semua orang tahu bahwa orang gila tua itu telah berjalan bersama dengan Ye Fan dan sudah tak tertandingi di padang gurun timur. Dikabarkan bahwa orang-orang suci kuno memiliki kekuatan magis yang tak terbatas dan maha kuasa. Tidak ada yang bisa memperkirakan kekuatan mereka dan mereka seperti dewa yang berjalan di bumi. Sangat sulit bagi orang seperti itu untuk muncul, bahkan di era kuno. Itulah sebabnya mereka dihormati sebagai orang suci. Semua ras mengagumi mereka dan semua generasi menghormati mereka. Orang suci harus mati. Jika tidak, akan sulit untuk meredakan kemarahan orang-orang. Seorang tetua tertinggi dari Istana Zi berbicara. Ini adalah orang kedua yang berbicara. Namun, yang lain masih tidak mengungkapkan pendapat mereka. Itu karena mereka benar-benar merasa takut bahwa orang gila tua itu benar-benar akan melompat keluar. Tatapan orang suci kuno bisa menghancurkan semua hal. Setetes esensi darah mereka bisa membunuh keberadaan yang kuat. Mereka dapat memanggil angin dan memanggil hujan di dunia kuno dan maha kuasa. Bahkan sehelai rambut mereka yang rontok secara alami seperti gunung dewa kuno. Itu sangat berat dan bisa menghancurkan pasukan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang-orang suci kuno dekat dengan para dewa. Setiap tetes darah, setiap inci daging, setiap tulang adalah objek ilahi tertinggi. Kekuatan mereka sangat menakutkan hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan dengan perlindungan para orang suci, kita masih harus bersikap masuk akal. Anak ini kejam dan tanpa ampun, menyebabkan kematian begitu banyak orang. Mereka semua adalah teman lama kita, jadi bagaimana kita bisa membiarkan dia pergi seperti ini? Dia harus dihukum mati. Akhirnya, eksistensi yang kuat dari klan Huang Jin dari dataran utara berbicara. Dia duduk dengan anggun di atas tahta dan berbicara dengan benar tentang membunuh Ye Fan. Master Sekte Yin yang dari benua tengah yang sudah tua tidak memiliki banyak umur yang tersisa, tapi kekuatan sihirnya melimpah ruah. Di aula utama, kabut putih membumbung tinggi di tanah, mencapai lutut seseorang. Di belakang setiap meja batu giok duduk seorang penguasa yang heroik. Mereka seperti naga yang tidak aktif, dan di dalam tubuh mereka menyembunyikan sejumlah energi darah yang menakutkan, memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Pada saat ini, semua orang tergerak. Niat membunuh memenuhi udara, dan banyak orang mulai berbicara dengan setuju. Sekarang, dia bahkan berani membunuh seorang Saint Lord. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia akan menjungkir balikkan seluruh wilayah Tandus Timur. Bagaimana kita bisa menghibur jiwa-jiwa yang berduka jika kita tidak membunuhnya? Dia memikat para penguasa dari semua pihak ke dalam perangkap dan berkomplot melawan mereka. Begitu banyak orang yang mati. Bagaimana kita bisa meredakan kemarahan kita jika kita tidak membunuhnya? Bubuk mesiu dinyalakan. Para penguasa itu tidak membuka mulut mereka, tetapi para tetua di bawah mereka semua berbicara satu demi satu, meminta Ye Fan untuk dieksekusi. Kalian semua adalah orang jahat yang menggertak kakak. Paman Feng akan datang dan menyelamatkan kita. Nan-nan kecil mengerutkan hidungnya, dan kata-kata kekanak-kanakannya bergema di aula utama. Ye Fan tertawa. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata, mengapa kalian semua muncul di sarang 10.000 naga? Tentu saja, kamulah yang membawa kami ke sana. Seorang tetua tertinggi dari Istana Zi berteriak. Siapa yang memaksaku untuk memimpin untuk membersihkan namaku? Ye Fan dengan tenang bertanya. Banyak orang tidak bisa berkata-kata, dan hanya niat membunuh yang tersisa. Dan siapa orang yang berulang kali mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan kita tidak bisa pergi ke sana? Ye Fan tidak terganggu, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu jelas tahu bahwa bencana besar akan segera terjadi, jadi mengapa kamu tidak mengatakannya dengan jelas dan menghentikan semua orang? Tetua tertinggi dari 10.000 awal berteriak. Siapa orang yang memfitnah saya sebagai pewaris orang yang kejam?
Saya mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka menipu saya dan ingin membunuh saya. Bisakah Anda mengizinkan saya untuk menjelaskan secara rinci? Ekspresi Ye Fan acuh tak acuh. Kamu berada di pihak yang benar. Kamu menyebabkan kematian begitu banyak pahlawan, namun kamu ingin melemparkan kesalahan. Jika kami tidak membunuhmu, langit tidak akan memaafkan kami. Teriak seseorang dari Aula Iblis Sejati. Pemimpin 10.000 awal ilahi, wakil pemimpin sekte dari sekte Yin Yang, adik laki-laki dari pemimpin keluarga emas, master puncak berkabut, dan master Aula Iblis Sejati semuanya sudah mati. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan sepotong batu giok yang indah dan membekukannya di udara. Gambar muncul di dalam, serta kata-kata semua orang. Mengapa kita memasuki sarang 10.000 naga? Apa yang terjadi saat itu terekam dengan jelas. Ini adalah semua yang telah direkam oleh Ye Fan dengan batu giok ilahi. Segala sesuatu yang terjadi hari itu dengan cepat diputar ulang, dan dia dipaksa terpojok. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak bisa berkata-kata. Berbicara dari hati nurani mereka, mereka semua telah meminta ini. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Tidak peduli apapun, Anda telah menyebabkan kematian begitu banyak orang. Kalian harus membayarnya dengan nyawa kalian. Teriak sesepuh tertinggi sekte Yin Yang. 10.000 awal, rumah ungu, pemimpin keluarga emas, Aula Iblis Sejati, dan puncak berkabut semuanya setuju, ekspresi mereka tegas. Bayar, bayar, ibumu. Gumam anjing hitam besar itu. Itu sangat lembut sehingga tidak bisa didengar, tapi siapa orang-orang yang hadir? Banyak orang yang mendengarnya. Dari mana anjing ini berasal? Hajar dia. Paru-paru sesepuh tertinggi sekte Yin yang hampir meledak. Tutup mulutmu. Monyet itu menggunakan senjata pembunuh yang hampir membusuk sebagai pentungan besar dan dengan keras menghantamkannya ke tanah, mengeluarkan suara dong yang keras. Sekarang, semua orang tahu bahwa klan Raja Kuno akan segera muncul, dan mereka semua takut padanya. Mereka benar-benar takut dia akan memanggil beberapa raja yang menakutkan di masa depan. Semuanya, saya telah membuat banyak salinan giok ilahi ini, dan telah didistribusikan ke berbagai tempat di dunia. Ye Fan berbicara dengan enggan, dan berkata, jika Anda semua merasa bahwa saya salah, biarkan potongan-potongan batu giok itu menyebar ke dunia, dan biarkan orang-orang di dunia menghakimi. Ekspresi semua orang menjadi lesu. Hal semacam ini tidak banyak berarti jika disebarkan dari mulut ke mulut. Jika Ye Fan meninggal, berbagai sekte besar dapat dengan santai menenun kejahatan untuknya. Namun, jika bukti nyata tersebar ke dunia, itu benar-benar akan menyebabkan banyak kekuatan besar menjadi babak belur. Ye Fan tidak kenal takut. Paling buruk, dia hanya akan mengorbankan dirinya sendiri dan memanggil orang suci kuno untuk membuka segelnya, dan membantai sampai sungai darah mengalir. Orang mati sudah mati, dan kesalahan tidak terletak pada Ye Fan. Semuanya, kalian harus lebih mengkhawatirkan situasi umat manusia setelah klan Raja Kuno muncul, Ibu Suri berbicara. Dong. Istana surgawi bergetar, dan banyak murid tanah suci terlempar. 3 orang ahli masuk dengan langkah besar, dan mereka semua mengesankan dan mengintimidasi. Raja Merak memiliki rambut yang terang, dan dia terlihat seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia sangat lembut dan cantik, tapi kekuatan iblisnya mengguncang dunia, dan satu raungan bisa menghancurkan gunung dan sungai. Orang-orang itu pantas mati. Mereka memintanya. Ini adalah kalimat pertama yang dia ucapkan ketika dia masuk. Jelas sekali bahwa dia datang untuk mendukung Ye Fan. Ini adalah karakter yang berada di puncak piramida. Seperti Nangong Zeng, sangat mungkin dia akan menerobos alam ini dan memasuki alam yang lebih tinggi. Di sampingnya, Raja Naga Banjir Hijau bertubuh tinggi dan kokoh. Dia tampak seperti pria parubaya, dan energi darahnya seperti lautan, sangat menakutkan. Orang yang satunya lagi bahkan lebih menakutkan. Dia mengenakan pakaian tua seolah-olah dia telah memakainya selama ribuan tahun. Kulit perunggunya kering, tapi dia sangat hangat dan hangat. Ini adalah Taois Naga Merah. Dia sudah berusia lebih dari 3.000 tahun, dan setengah generasi lebih tua dari Divine Lord biasa. Dia hampir melangkah ke alam Raja Kuno, dan seseorang yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di padang pasir timur. Dia berani memburu Divine Lord. Bahkan monyet itu mengerutkan kening saat melihatnya. Terakhir kali di Kota Dewa, dia sangat menderita di tangan Taois Naga Merah. Jika aku membunuhmu, maka aku membunuhmu. Jika kamu mati, maka kamu mati. Apa lagi yang kalian inginkan? Taois Naga Merah berbicara dengan dingin, menyapu tatapannya pada semua orang.
Tiga Raja Iblis yang mengejutkan dunia datang bersama, membawa tekanan yang kuat, membuat semua orang merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Naga Merah, sudah 1500 tahun. Kamu masih memiliki temperamen yang sama, terlalu banyak ikut campur, bukan begitu? Master Sekte Tua tak tertandingi dari Sekte Yin yang Provinsi Tengah berbicara. Jika kamu tidak menerimanya, datang dan bertarunglah. Taois Naga Merah tertawa dingin lagi dan lagi, tidak menahan diri sama sekali. Memperlakukan junior seperti ini, apa kau tidak malu? Saya akan melindungi tubuh ilahi Anda. Naga Merah, jangan berpikir bahwa Anda tak tertandingi di bawah langit. Kita mungkin harus bertarung. Umur guru Sekte Yin yang tua hampir habis, jadi dia secara alami tidak akan takut pada apapun. Namun, kemunculannya membuat jantung banyak orang berdegup kencang, dan mereka memiliki firasat buruk. Semua orang tahu bahwa iblis besar melindunginya, dan ini mewakili semacam kehendak ras iblis. Terlepas dari apakah itu Raja Merak atau Taois Naga Merah, mereka dapat dengan mudah meminjam senjata suci jalur ekstrim darinya. Sekarang, hanya senjata suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Azure yang bisa digunakan dengan mudah, dan tidak perlu menekan apa yang disebut fondasi. Ini adalah faktor yang paling tidak stabil di era saat ini, dan banyak sekte besar yang sangat mengkhawatirkannya. Salam, senior. Yevan berjalan dan membungkuk. Raja Merak menepuk bahunya, dan kemudian melihat ke arah beberapa master sekte, berkata, menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain, apakah menurutmu aku takut padamu? Jika kamu tidak menerimanya, keluar dan bertarunglah. Penguasa klan emas dataran utara melonjak dengan energi esensi emas, dan berkata, apa salahnya bertarung? Apa menurutmu aku takut padamu? Benar, ayo bertarung. Dengan begitu banyak rekan Taois di sini, apakah kalian bertiga ingin mengganggu pesta persik Danau Giok? Orang-orang dari puncak berkabut juga bergema. Di aula besar, banyak ahli berdiri, dan banyak pahlawan juga berbicara. Niat membunuh memenuhi udara menuju tiga raja besar dari ras iblis. Danau Giok hanya mengadakan pesta setiap 500 tahun sekali, dan setiap kali ada pertempuran antara guru suci. Jika Anda tidak setuju, maka mari kita bertemu di panggung pertarungan hidup dan mati. Wu Dao, Tu Tian, Jiang Yi, dan yang lainnya dari 13 bandit besar wilayah utara semuanya berdiri, dan mereka berdiri berdampingan dengan Raja Merak dan yang lainnya. Kubu yang berbeda, akumulasi keluhan selama bertahun-tahun, akan meledak saat ini, dan banyak pahlawan akan terlibat. Semuanya, mengapa kalian melakukan ini? Ibu Suri Barat menasihati. Dia tidak ingin pertempuran berdarah terjadi. Meskipun Danau Giok menyiapkan panggung pertempuran setiap saat, dia tidak ingin melihatnya. Kakak Naga Merah, sudah 2000 tahun, tapi kau dan aku masih hidup. Taois gagak berbicara, dan dia tampak sangat emosional. Kamu juga masih hidup, dari teman-teman lama dari masa lalu, hanya kamu dan aku yang tersisa. Taois Naga Merah mengangguk, dan dia cukup emosional. Daois gagak benar-benar seorang penguasa yang menakutkan. Apa, kamu tidak yakin? Ayo bertarung. Raja Merak menyapu pandangannya ke semua orang lagi, dan dia tertawa dingin. Chapter 538 Kekuatan Iblis. Raja Merak, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda benar-benar berpikir kami takut pada Anda? Apa kau ingin bertarung? Kami akan menemanimu. Tidak ada kekurangan orang dengan emosi yang berapi-api. Seorang kultivator dari Wanchu berdiri di tempat. Orang suci mereka telah jatuh di sarang 10.000 naga. Para ahli sekte mereka dipenuhi dengan kemarahan. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita bertemu di panggung hidup dan mati. Meskipun Raja Merak terlihat seperti pemuda yang lembut, dia selalu sangat mendominasi. Jika tidak, dia tidak akan ingin membunuh Wavering Light Sein. Baiklah, ayo bertarung di panggung hidup dan mati. Kultivator dari pihak Wanchu adalah adik laki-laki mendiang Sein. Dia juga merupakan karakter berkaki satu. Boom! Istana surgawi mendidih saat semua orang berdiri. Raja Iblis yang tak tertandingi akan melawan seorang Sein. Ini jelas merupakan pertarungan yang menjadi pusat perhatian. Ini adalah pertemuan yang hanya terjadi setiap 500 tahun sekali. Bukan rahasia lagi bahwa akan selalu ada pertempuran hebat setiap saat. Karakter level Sein akan bertarung. Perjalanan ini sangat berharga. Seorang pembudidaya nakal yang kuat berbisik. Raja Iblis akan keluar dan para ahli tertinggi akan bertarung. Saya khawatir langit akan diwarnai merah dengan darah kali ini. Di depan istana, banyak ekspresi anak-anak suci dan wanita suci berubah. Keturunan terkuat dari sekte-sekte besar juga bersemangat. Aku ingin tahu karakter hebat mana yang akan mengambil tindakan.
Ini tidak akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi, kan? Generasi muda tidak tenang karena ini terkait dengan sekte mereka. Taois Naga Merah dan Taois Gagak adalah iblis tua yang bisa mengamuk di tanah reruntuhan timur. Siapa yang bisa melawan mereka? Kamu terlalu meremehkan tanah suci. Pasti akan ada satu atau dua fosil hidup yang bisa bertarung melawan Daois Naga Merah. Mereka pasti akan melompat keluar. Di dalam dan di luar istana surgawi, baik generasi tua maupun muda mendiskusikan masalah ini. Banyak orang sangat bersemangat. Anak-anak suci dan wanita suci memandang Ye Fan dengan ekspresi yang rumit. Dia adalah satu-satunya di antara generasi muda yang bisa berdiri di istana surgawi dan bertarung melawan generasi yang lebih tua. Semuanya disebabkan olehnya. Niat membunuh memenuhi udara. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Mata banyak orang bersinar dengan cahaya dingin. Mereka semua adalah penguasa wilayah mereka sendiri. Setelah mereka memutuskan, akan sulit untuk mengubah pikiran mereka. Mereka harus bertarung di panggung hidup dan mati. Arena hidup mati Danau Giok terletak di atas awan. Dikatakan tidak akan pernah tenggelam dan tidak terbatas serta tidak bisa dihancurkan. Arena ini dapat mendukung pertempuran Dewa Suci tanpa harus khawatir akan kehancuran. Ibu Suri dari Barat menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan ini. Dendam antara kedua belah pihak telah menumpuk untuk waktu yang lama, dan kali ini, itu hanya karena letusan situasi. Hanya pertempuran yang bisa menyelesaikan masalah. Saya harap semua orang bisa berhenti di sini. Ibu Suri dari Barat, silakan mulai tahap pertempuran. Seorang pembudidaya perkasa dari Istana Zi berteriak dan melangkah maju. Sepertinya dia sudah siap untuk bertarung. Aktifkan platform pertempuran hidup dan mati di Danau Giok. Ibu Suri dari Barat membuka mulutnya. Suaranya menjalar ke seluruh istana yang megah dan menembus awan. Pada saat yang sama, semua orang berjalan keluar, niat bertarung mereka melonjak seperti lautan. Ada banyak sosok di mana-mana. Berbagai penguasa seperti dewa dan iblis saat mereka berdiri di luar istana kekaisaran. Energi darah mereka melonjak keluar seperti naga biadab. Ini adalah pemandangan yang ajaib. Dari mahkota kepala semua orang, cahaya darah setebal gunung menembus langit seperti naga besar. Generasi muda semua merasa ngeri. Ini adalah perbedaan di antara mereka, jurang yang tidak dapat diatasi. Energi darah yang begitu besar seperti lautan yang mengamuk yang bisa menelan jutaan nyawa. Bergemuruh. Awan kelabu itu seperti gunung, berat dan tebal, menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Awan kelabu yang tebal seperti menekan tanah. Aura kuno terpancar dari mereka, disertai dengan niat membunuh yang kuat. Arena kehidupan dan kematian Danau Giok adalah arena bela diri yang sangat besar. Dibangun dari bebatuan tebing dan setiap batu memiliki cerita di baliknya. Permukaan arena itu penuh dengan darah. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang tak tertandingi yang pernah berdiri di sini dan bertarung dalam pertempuran hebat sampai mati. Arena bela diri yang luas membentang sejauh mata memandang. Banyak batu yang diukir dengan nama-nama para ahli, dan retakan bisa dilihat di mana-mana. Tempat ini seperti medan perang kuno. Meskipun tidak ada mayat yang tergeletak di tanah, aura dari para ahli yang gugur tidak terhapuskan dan bisa menembus ke dalam tulang seseorang. Mereka yang datang ke sini akan merasa seolah-olah telah mengalami ribuan pertempuran dalam sekejap. Mereka bisa merasakan aura dari para ahli yang telah meninggal yang tak tertandingi. Salah satu arena bela diri paling terkenal di Wastelen Timur. Aku ingin tahu ahli mana yang akan mewarnai medan perang dengan darah mereka hari ini. Saya juga ingat bahwa 1500 tahun yang lalu, monster Raja Cicangkiong yang tak tertandingi bertarung sendirian melawan kerumunan orang dengan jubah seputih saljunya. Hanya dengan satu langkah, dia bisa memperpanjang hidupnya. Sayangnya, tubuhnya akhirnya retak dan semua usahanya sia-sia. Darahnya mewarnai medan perang kuno menjadi merah. Banyak dari generasi yang lebih tua mengenang masa lalu. Banyak pertempuran besar telah terjadi di sini seolah-olah baru kemarin. Orang-orang dan peristiwa itu belum lama berlalu. Arena bela diri Jade Lake memang tempat yang istimewa. Setiap 500 tahun, akan ada pertempuran yang mengguncang dunia selama pesta buah persik keabadian. Tidak ada yang tahu berapa banyak tokoh hebat yang telah gugur di sini, meninggalkan legenda abadi yang membuat mereka yang pernah mengalaminya menghela nafas. Raja Merak mengaum dan berubah menjadi cahaya ilahi 5 warna. Dia mendarat di arena hidup dan mati dengan tangan di belakang punggung. Dia melirik ke arah kerumunan dan berkata, siapapun yang tidak yakin, naiklah ke sini. Kata-kata ini sangat arogan. Dia meremehkan semua pahlawan dan ingin menguji pedangnya melawan dunia. Jangan terlalu sombong. Orang lain mungkin takut padamu,
Tapi aku, Ouye Tian, tidak. Adik laki-laki mendiang Saint Lord telah menunggu lama. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan bergegas mendekat. Boom! Dia menyerang segera setelah dia tiba tanpa membuang kata-kata. Kelima jarinya menyerangkan ribuan helai energi primordial yang berubah menjadi lautan pedang. Dentang, dentang, dentang. Suara pedang mengguncang langit. 10.000 bila energi primordial sangat tajam. Setiap tebasan memiliki jejak dao agung, dan seolah-olah dao surgawi menebas ke bawah. Aku sudah lama mendengar bahwa Ouye Tian memurnikan untaian energi primordial. Itu benar-benar benar. Tidak heran dia begitu percaya diri. Semua orang tercengang. Setelah untaian energi primordial itu dimurnikan, kekuatannya tak terbayangkan besarnya. Setiap pedang dan jejak menghancurkan kehampaan. Total 10.000 jejak dao yang hebat turun. Setiap satu dari mereka dapat menghancurkan puncak dewa kuno dan mengguncang semua orang sampai ke tulang. Jiwa banyak orang di luar arena bela diri mulai bergetar juga. Menakutkan, terlalu menakutkan. Dia berkultivasi dalam isolasi selama 500 tahun, namun dia benar-benar mencapai level ini. Dia benar-benar seorang ahli yang luar biasa. Semua orang terguncang, dan banyak orang berteriak karena khawatir. Hong! Itu menutupi langit dan bumi saat turun, menghancurkan semua makhluk berwujud. Itu membuat semua orang ngeri. Ouye Tian segera menyerang. Dia tidak ingin bertarung selama ratusan hingga ribuan ronde, jadi dia menggunakan teknik serangannya yang paling kuat untuk menghancurkan Raja Iblis. Raja Merak mengaum dan gunung-gunung serta sungai-sungai berguncang. Jika bukan karena perlindungan arena bela diri, banyak orang di luar akan pingsan. Mereka tidak bisa menghentikan gelombang suara ini. Honglong! Bintang-bintang memenuhi langit, dan setiap bintang bahkan lebih cemerlang dari matahari. Itu membuat medan perang kuno ini tampak seolah-olah akan terbakar, dan dipenuhi dengan fluktuasi seperti lautan yang menakutkan. Bintang-bintang menerangi langit yang cerah. Salah satu pemandangan tak beraturan yang paling menakutkan di era kuno. Banyak orang berteriak karena khawatir. Ini adalah salah satu metode menentang surga Raja Merak. Dia juga menggunakannya segera setelah dia muncul. Dia ingin memutuskan hidup dan mati dengan satu jurus tanpa meninggalkan jalan keluar. Zeng zeng zeng. Setiap bintang itu sebesar gunung. Mereka menutupi arena bela diri yang luas dan tak terbatas dan bertabrakan dengan 10.000 garis cahaya pedang purba. Dong! Seolah-olah langit yang tinggi telah hancur. Tempat itu menjadi tanah kehancuran. Tidak ada yang ada lagi, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Peng! Bintang-bintang besar di langit padam, dan hanya kekacauan purba yang tersisa. Semua orang tercengang. Mungkinkah Raja Merak telah terbunuh? Sua! Ouye Tian bergegas keluar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan ada banyak retakan di tubuhnya. Dia menderita luka yang tak terbayangkan. Dia bergerak secepat kilat untuk melarikan diri dari medan perang kuno. Di dalam kehampaan, Raja Merak berdiri sendirian. Dia mengeluarkan raungan keras, dan arena bela diri yang sangat besar itu akan segera dijungkirbalikkan. Awan timah berserakan. Ah! Ouye Tian berteriak dengan keras. Tubuhnya terbelah dalam kehampaan, dan kepala, anggota badan, dan bagian lainnya terpisah. Dia meledak di dalam kehampaan. Dia awalnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan sekarang, suara gemuruh yang keras benar-benar menghancurkannya. Tubuh dan jiwanya hancur. Aku pasti akan melindungi Ye Fan. Siapapun yang tidak yakin, silakan datang. Suara Raja Merak mengguncang langit saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Roh macam apa ini? Tidak banyak orang di bawah langit yang berani melakukan ini. Bagian luar arena berada dalam kekacauan besar. Sosok luar biasa dari tanah suci dari segala permulaan telah meninggal. Ini adalah peristiwa besar, dan benar-benar membuat banyak orang tercengang. Raja Merak terlalu kuat. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kartu truf yang lebih kuat dan banyak metode yang menentang surga. Semua orang berdiskusi dengan kaget. Li Daoqing, apakah kamu berani bertarung denganku? Raja Merak berteriak dengan keras, menantang penguasa suci cahaya yang bergoyang. Semua orang khawatir. Untuk menantangnya dalam situasi seperti ini, jelas bahwa dia ingin membantai Tuan Suci. Semua orang menghirup udara dingin. Jika keduanya bertarung dalam pertempuran hebat, itu pasti akan mengguncang dunia. 800 tahun yang lalu, mereka telah bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa ada pemenang yang diputuskan. Seluruh dunia mengetahui hal ini, dan itu mengguncang seluruh Wastelen Timur. Kenapa aku tidak berani? Dalam situasi seperti ini, penguasa suci cahaya yang bergoyang secara langsung menerima tantangan tersebut. Ini menyangkut martabat Sage Agung.
Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya menangkap iblis kecil ini. Sebuah suara tua terdengar, menghentikan penguasa suci cahaya yang berombak Li Daoqing. Kakak senior, penguasa suci cahaya yang berombak Li Daoqing memanggil seperti ini. Tidak perlu dikatakan lagi. Aku akan menghadapinya. Orang ini sudah tua dan kikuk. Kulit di tubuhnya benar-benar longgar, dan dagingnya tampak mengering. Rambutnya jarang, dan dia menopang dirinya sendiri dengan tongkat saat dia perlahan-lahan berjalan keluar dari kerumunan. Tanah suci benar-benar memiliki fosil hidup di dunia ini. Ini adalah saudara senior penguasa suci cahaya berombak, Wang Zheng. Dia berusia lebih dari 3.000 tahun, namun dia masih hidup. 1.500 tahun yang lalu, dia seperti matahari di langit. Dia sebelumnya bersinar cemerlang di sini, mengalahkan semua musuh yang kuat, dan kemudian pergi mengasingkan diri. Sekarang dia telah keluar lagi, sayang sekali dia sudah melewati masa jayanya. Jelas bahwa dia seperti lampu yang kehabisan minyak, dan dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Sekarang, dia ingin menunjukkan kekuatannya yang tersisa. Ketika penatua ini muncul, keributan terjadi. Semua orang terkejut, dan mereka semua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Swoosh. N. Chapter 539 Fosil Hidup. Arena bela diri itu dibangun dari bongkahan batu tebing yang besar. Tanda-tanda waktu terukir di atasnya. Itu kuno dan berbintik-bintik, dan banyak tokoh-tokoh tingkat dewa suci telah jatuh di sini. Darah dari para ahli yang tak tertandingi telah lama mengering, dan bahkan tidak ada mayat mereka yang tersisa. Namun, masih ada niat membunuh yang kuat. Ini adalah medan perang kuno dalam nama dan kenyataan. Tetua ini seperti hantu. Dia benar-benar diam saat telapak tangannya menekan ke depan. Seolah-olah seorang raja hantu telah turun ke dunia. Angin dingin bertiup, dan aura mematikan memenuhi udara. Seluruh tubuh Raja Merak menjadi dingin saat dia merasakan bahaya. Dia mundur ribuan zang jauhnya, nyaris menghindari serangan ini. Tetua itu mengecilkannya. Telapak tangannya yang terlihat biasa saja membuat lubang hitam di udara yang tidak bisa menghilang. Lubang itu tetap berada di sana, melahap semuanya. Peng! Dia menyerang lagi. Dia seperti bayangan hantu, sangat lembut saat dia bergerak melalui kehampaan. Angin dingin melolong dengan marah, dan aura hantu memenuhi udara. Namun, kekuatan penghancurnya sangat besar. Raja Merak meraung dengan keras. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi esensi. Dia seperti tungku ilahi saat cahaya bersinar selama puluhan ribu zang. Energi darahnya melonjak seperti samudera yang luas. Hong! Dia mengacungkan tinjunya dengan segenap kekuatannya, mengirimkan 9 naga biadab. Mereka semua sangat kuat dan masing-masing dari mereka memiliki matahari emas di mulut mereka. Mereka melonjak keluar dan bertabrakan dengan energi yin yang lembut. Sila, yang ekstrim dan yin ekstrim bertemu. Ruang di antara keduanya secara diam-diam menjadi tanah terang dan gelap. Keruntuhan yang menakutkan dimulai, dan penciptaan kekuatan suci yang dan yin yang ekstrim tanpa bentuk dimulai. Dong! Ledakan keras bergema di lapangan latihan bela diri, dan kecemerlangan yang menakutkan meletus di sana, menenggelamkan mereka berdua, membentuk pemandangan menakutkan dari kehancuran besar. Kekuatan suci yin dan yang ekstrim hanya muncul untuk sesaat, tapi sangat menakutkan. Ketika keduanya bertemu, semua hal akan hancur. Tetua alam pengocok cahaya bergegas keluar seperti hantu. Segumpal darah hitam mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, Raja Merak juga terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Rambutnya menari-nari dengan kacau saat dia menerobos belenggu ekstrim yang dan ekstrim yin seperti dewa iblis, bergegas keluar dari tanah kehancuran besar. Hidup dan mati diputuskan segera setelah mereka tiba. Tidak ada ruang untuk negosiasi, dan hanya satu orang yang bisa pergi hidup-hidup. Wosh! Fosil hidup dari alam pengocok cahaya menyerang sekali lagi. Telapak tangan dan jari-jarinya berwarna kuning tanah saat turun seperti lumpur. Dia tidak menggunakan teknik Sein yang mengejutkan dan hanya menekan maju dengan tenang. Namun, Raja Merak merasakan kedinginan di dalam hatinya. Pada tingkat ini, orang tua ini sudah kembali ke keadaan alaminya. Telapak tangannya yang biasa berisi teknik pembunuhan utama Al-Qaid. Itu adalah tangan lumpur kuning yang menakutkan. Bahkan jika kamu adalah makhluk yang maha kuasa, jika kamu dipukul olehnya, kamu akan dihancurkan seperti tumpukan lumpur. Itu bisa dikatakan sebagai tangan kematian. Benar saja, setelah tangan bumi kuning menekan kekosongan, tanah kehampaan itu membusuk, menjadi tanah yang melahap, sangat hancur. Mata Raja Merak bersinar dengan cahaya yang menakutkan.
Naga biadab berkepala 9 itu bergegas keluar, masing-masing memegang matahari emas di mulutnya. Puluhan ribu sinar cahaya keemasan turun seperti tirai ilahi. Oh! Naga biadab pertama dihancurkan berkeping-keping oleh tangan lumpur kuning, matahari emas di mulutnya meledak, mengubah tempat itu menjadi badai energi yang menakutkan. Tangan bumi kuning terus turun, mengubah naga biadab itu menjadi lumpur kuning. Matahari keemasan yang berkobar semuanya ditelan oleh lumpur kuning, dan jumlah energi esensi yang tak habis-habisnya meleleh. Raja Merak berteriak panjang. Energi darah membumbung tinggi ke langit, menghamburkan awan gelap. Energi kehidupan yang penuh semangat menenggelamkan seluruh dunia. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Energi darah melesat keluar dari atas kepalanya seperti gunung besar, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan energi esensi, melonjak seperti lautan yang luas. Seolah-olah Pangu telah turun ke dunia ini. Boom! Aura Raja Merak menelan gunung dan sungai. Telapak tangannya yang besar terus-menerus menghantam ke depan, bertabrakan dengan kuat dengan telapak tangan bumi kuning. Langit sepertinya hampir hancur. Seekor burung merak besar muncul di belakangnya, seolah-olah sedang membuka dunia. Kekacauan yang luar biasa melonjak. Ekspresi orang tua Al-Qaid berubah. Pihak lain menggunakan energi darahnya yang penuh semangat untuk memaksanya menggunakan kekuatan hidupnya, melibatkannya dalam pertempuran gesekan. Raja Merak seperti roh dewa. Energi darahnya menjadi semakin bersemangat. Setiap kali dia mengacungkan telapak tangannya, seolah-olah jutaan gunung berapi meletus. Sikapnya yang mengesankan sangat mengejutkan, dan dia memiliki perasaan menindas yang tak tertandingi. Tiba-tiba, aura tak bernyawa dari orang tua Al-Qaid tersapu bersih. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang yang menembus pegunungan dan sungai. Seolah-olah dia adalah dewa yang sedang memetik bunga. Dia akhirnya mengungkapkan teknik tertinggi dari tanah suci, teknik cahaya suci asal campuran. Pada saat ini, lelaki tua ini menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah energi darahnya bahkan lebih bersemangat daripada Raja Merak. Api ilahi melonjak keluar seperti lautan, benar-benar menenggelamkan medan perang kuno yang luas. Dia seperti dewa saat ini. Setelah teknik cahaya suci asal campuran dilepaskan, semua teknik akan rusak. Dia bisa meruntuhkan langit dengan lambaian tangannya. Boom! Cahaya suci menutupi langit dan menutupi bumi. Setiap inci ruang angkasa dipenuhi dengan kemegahan ilahi yang menakutkan, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Raja Merak dikirim terbang dengan satu tamparan. Bekas luka berdarah muncul di sekujur tubuhnya, dan dia terbatuk-batuk beberapa kali. Situasinya sangat mengerikan. Ketika saya, Wang Zheng, menjelajahi dunia tanpa hambatan, siapa yang berani menantang saya? Merak kecil, kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan menekanmu selamanya. Orang tua Al-Qaid tampaknya telah memulihkan vitalitasnya. Dia memiliki kekuatan puncak dan tak terbendung. Cahaya ilahi miliknya seperti samudera, menghancurkan segalanya. Boom! Dia melambaikan telapak tangannya lagi. Seolah-olah langit telah mengulurkan tangan dan menekan ke bawah. Cahaya suci itu seperti awan dan lautan, menenggelamkan medan perang kuno yang tak terbatas. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Bang! Raja Merak sekali lagi terlempar terbang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya hampir membusuk. Rambut hitamnya diwarnai merah oleh darah, saling menempel satu sama lain. Semua orang terkejut. Raja Merak adalah karakter puncak di era saat ini. Bahkan para guru suci sangat takut padanya. Dia adalah Raja Iblis yang tak tertandingi dengan sedikit lawan. Namun, pada saat ini, dia telah dipukuli hingga ke kondisi seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dalam 800 tahun terakhir dia terluka parah. Fosil hidup yang telah hidup selama 3000 tahun memang menakutkan. Semua orang merasa ngeri. Begitu dia meletus, siapa yang bisa menghentikannya? Orang semacam ini bisa berkeliaran di padang gurun timur tanpa hambatan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Mereka yang berasal dari generasi yang sama hampir semuanya mati, dan hanya beberapa yang tersisa. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tingkat fosil yang masih hidup. Kehebatan pertempuran yang menakutkan semacam ini benar-benar menakutkan. Dia bisa memandang rendah tanah gurun timur. Sayangnya, umurnya telah mencapai akhir, dan dia akan meninggalkan dunia ini. Sayangnya, umur adalah belenggu terbesar mereka. Meskipun kultivasi mereka telah mencapai puncaknya, mereka tidak bisa hidup lama. Perlawanan keras kepala. Orang tua Al-Qaid melangkah maju, dan cahaya suci asal campuran yang ada di mana-mana menyembur kemana-mana. Salah satu gerakannya bisa meruntuhkan kekosongan. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya, dan akan melelehkan medan perang kuno.
Raja Merak berteriak panjang dan memuntahkan cahaya ilahi 5 warna yang menyapu ke depan. Akhirnya, dia memblokir sementara teknik cahaya suci asal campuran. Menarik. Anda sebenarnya telah mengembangkan 5 elemen bawaan. Sayangnya, kamu belum mencapai kesuksesan besar. Kamu tidak akan lolos dari kematian. Orang tua Al-Qaid itu seperti dewa saat dia menamparkan dengan tangannya. Cahaya suci itu seperti samudera, sekali lagi menenggelamkan arena pertarungan. Setiap sinar cahaya bisa membunuh seorang ahli. Begitu banyak cahaya suci asal campuran yang sangat menakutkan. Cahaya suci 5 elemen bawaan Raja Merak hampir hancur. Ada lebih banyak luka di tubuhnya, tapi cahaya suci tidak bisa mendekat. Di dalam cahaya suci 5 warna yang dia muntahkan, ada platform batu hitam pekat yang menekan semua ini. Boom! Sebuah gelombang mengguncang, dan panggung batu hitam itu menjadi lebih besar. Itu dibungkus oleh cahaya suci 5 elemen dan berubah menjadi segel besar. Segel itu menekan ke depan dan menghancurkan cahaya suci asal campuran. Segel kekacauan yang berharga. Di luar medan laga, ekspresi Divine Lord Al-Qaid berubah saat dia dengan lantang mengingatkan kakak seniornya. Terakhir kali, dia sangat menderita karena segel besar ini, dan tubuhnya hampir hancur. Saat itu, ketika mereka memperebutkan 9 rahasia di makam kuno Lizu, Raja Merak telah mengambil batu kekacauan itu dan menyempurnakannya menjadi harta karun rahasia yang sangat menakutkan. Batu ini ditinggalkan oleh Kaisar Agung Wuxi. Meskipun hanya digunakan sebagai tempat tidur, itu masih merupakan harta yang berharga bagi para pembudidaya lainnya. Kata anjing hitam besar itu dengan suara rendah. Bang! Segel berharga yang ditempa dari batu kekacauan bertabrakan dengan cahaya suci. Lapangan bela diri hampir menjadi tanah kekacauan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Raja Merak menggunakan segel kekacauan yang berharga untuk memblokir teknik cahaya suci asal campuran Wang Zheng. Mereka berdua mengalami kebuntuan. Segel hitam yang berharga ini memang menakutkan. Bahkan fosil hidup pun telah dihentikan, bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah ke depan. Namun, cahaya suci caotik dikatakan mampu menghancurkan semua teknik. Itu juga sangat menakutkan, terutama ketika digunakan oleh fosil hidup yang telah hidup selama 3000 tahun. Itu bisa dikatakan menentang alam. Dong! Raja Merak terbatuk-batuk lagi, tapi dia tidak mundur setengah langkah pun. Sementara itu, wajah dewa-dewa Al-Qaid, Wang Zheng, juga memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Di antara mereka berdua, lubang hitam muncul di mana-mana. Seolah-olah mereka telah tiba di era bencana besar, di mana segala sesuatu hancur, dan tidak ada yang ada lagi. Pada saat ini, hanya cahaya suci asal campuran dan batu kekacauan di dalam cahaya ilahi 5 warna yang berbenturan. Segel kekacauan yang berharga ini terlalu menakutkan. Semua orang merasa ngeri, dan mereka semua merasa kedinginan. Secara khusus, para Divine Master sangat ketakutan. Jika Raja Merak menggunakan segel batu ini untuk bertarung dengan mereka, bagaimana mereka bisa melawan? Jika benda ilahi semacam ini disempurnakan setiap hari, siapa yang tahu akan menjadi alat dewa seperti apa di masa depan? Namun, semua orang juga sangat takut pada kakak laki-laki senior Dewa Al-Qaid. Reputasi fosil hidup memang pantas, dan dia pasti bisa membunuh Divine Master tanpa rasa takut. Boom! Segel batu kekacauan berbenturan dengan teknik cahaya suci asal campuran. Raja Merak terbatuk-batuk dengan banyak darah lagi, tapi dia masih tidak mundur. Semua orang tahu bahwa jika kebuntuan ini berlanjut, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Meskipun Raja Merak batuk darah, energi darahnya sekuat lautan dan bisa dikonsumsi untuk waktu yang lama. Sementara itu, meskipun Dewa Al-Qaid sangat menakutkan, umurnya tidak banyak yang tersisa, dan dia tidak mampu menyia-nyiakannya. Berhenti! Berhenti! Dewa ilahi Al-Qaid dan Taois Naga Merah berteriak pada saat yang sama. Mereka tidak ingin membiarkan mereka terus bertarung. Mereka takut orang-orang di pihak mereka akan mati dalam pertempuran, dan itu akan menjadi kerugian yang tak ternilai. Daois Naga Merah, Dewa-Dewa Al-Qaid, Nangong Zeng, dan banyak ahli kuat lainnya mengambil tindakan, secara paksa memisahkan keduanya dan mengakhiri pertempuran ini. Ye Fan dengan cepat berjalan ke depan dan mengeluarkan sebuah botol giok. Dia menyerahkan mata air suci kepada Raja Merak dan membuka botol itu. Aroma tercium, dan mata semua orang berbinar. Raja Merak meminumnya beberapa tegukan berturut-turut, dan kemudian dia segera duduk di tanah. Seluruh tubuhnya melonjak dengan esensi spiritual, dan luka beratnya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energi darahnya mengalir ke langit, dan seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya.
Bawaan 5 elemen cahaya ilahi melingkar, dan jejak kekacauan primitif yang berharga naik dan turun di atas kepalanya. Yevan tidak menerima botol giok itu dan malah menyerahkannya kepada Taois Naga Merah dan Taois Gagak. Mereka berdua sedikit terharu. Baginya yang tidak memiliki banyak waktu tersisa dalam hidupnya, ini adalah hadiah yang sangat berharga. Naga Merah, aku sebenarnya sangat ingin bertarung melawanmu. Tidak jauh dari situ, saudara senior Al-Qaid Divine Lord, Wang Zeng, berbicara. Saat ini, dia sudah meminum obat suci dan pulih dalam sekejap mata. Baiklah, aku akan bertarung melawanmu. Daois Naga Merah telah menyapu tanah terlantar timur, jadi siapa yang akan dia takuti? Dia segera menerima tantangan itu. Jangan pergi. Benda tua ini tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Dia ingin membunuhmu sebelum dia mati. Taois Gagak menghentikannya. Dia benar-benar berpikir bahwa saya terjebak di tebing suci selama 1500 tahun tanpa hasil. Aku akan mengirimnya dalam perjalanan sebelumnya. Taois Naga Merah berbicara. Semua orang terkejut. Pertarungan hebat dimulai lagi. Kedua fosil hidup itu akan beraksi. Ini jelas merupakan pertempuran terbesar saat ini. Berapa banyak orang mengerikan yang bisa hidup sampai 3000 tahun yang ada di tanah terlantar timur. Ketika mereka seperti matahari tengah hari, mengintimidasi dunia, bahkan berbagai dewa harus memandang mereka. Sekarang, mereka mencapai puncak kekuatan individu mereka, tapi mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Mereka akan mati dalam meditasi. Ini adalah jenis kesedihan. Sejak zaman kuno, banyak pahlawan yang tak tertandingi dikalahkan di bawah tekanan waktu. Bahkan jika mereka memiliki prestasi yang luar biasa, itu tidak ada gunanya. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan diam-diam menuju akhir hidup mereka. Swoosh! Kedua fosil hidup itu sepertinya telah memasuki medan perang kuno pada saat yang sama, keduanya melayang-layang seperti hantu. Kakak senior, hati-hati. Dewa ilahi Al-Qaid mengirimkan suara. Dia memahami pikiran kakak senior yang 1000 tahun lebih tua dari dirinya. Dia tahu bahwa dia akan mati dalam meditasi, jadi dia ingin menyingkirkan musuh besar ini, Taois Naga Merah. Banyak orang dari generasi muda merasa bahwa ini membosankan. Mereka tidak memiliki sikap seorang ahli yang tak tertandingi, dan mereka tidak bisa melihat melalui misteri. Namun, tidak ada seorang pun di tingkat dewa yang tidak takut. Ketika telapak tangan mereka bertemu, bekas luka Dao yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dan menghilang dalam kehampaan. Ini adalah konfrontasi yang mirip dengan bencana besar. Namun, mereka semua meleleh dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Orang normal tidak bisa melihatnya sama sekali. Sungguh menakutkan. Jantung Yevan berdebar-debar. Dia telah mengembangkan mata dewa, jadi dia bisa melihat segalanya. Bang! Gerakan kedua fosil hidup itu tidak terlalu cepat. Mereka akan menyerang dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak menggunakan teknik dewa yang tak tertandingi. Sebaliknya, mereka melakukan pertempuran hidup dan mati. Kau dan aku tidak memiliki banyak umur yang tersisa, dan kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Mengapa kita tidak memutuskan hidup dan mati dalam satu serangan? Mereka berdua berbicara pada saat yang sama. Mereka memiliki ide yang sama, dan mereka ingin menentukan kemenangan dan kekalahan dalam sekejap. Boom! Fosil hidup Al-Qaid, tubuh layu Wang Zeng memancarkan cahaya cemerlang yang menyelimuti seluruh arena pertarungan. Dia seperti roh suci emas. Pada saat ini, dia sangat kuat. Tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya, dan energi darahnya seperti lautan. Cahaya suci asal campuran menutupi langit dan sangat menakutkan. Boom! Cahaya suci tak berujung muncul di kehampaan, membentuk kuali kuno berwarna keemasan. Pola naga menutupi permukaannya dengan padat, menekan dunia yang hebat. Ini. Dia benar-benar menggunakan teknik cahaya suci asal campuran untuk menciptakan kuali suci hitam emas alam pengocok cahaya dengan prasasti naga dan beberapa kekuatan metode. Tidak ada satu orang pun yang tidak berteriak khawatir, semua ekspresi mereka berubah. Mereka merasakan semacam kesalahpahaman, merasakan jejak kekuatan suci Dao yang ekstrim. Naga merah Daois tua itu melolong panjang. Rambutnya berkibar tertiup angin dan tatapannya setajam pisau. Seolah-olah dia memiliki 8 lengan saat dia menyerang 8 jenis segel dalam sekejap. Apa? Itu adalah jurus 8 iblis langit, warisan tertinggi ras iblis yang paling kuno dan menakutkan. Dia benar-benar menggabungkan semuanya. Semua orang tertegun, hati mereka terguncang. Tubuh mereka menjadi sedingin es, dan mereka benar-benar akan mati lemas. Medan perang kuno akan segera runtuh. Jika bukan karena perlindungan pagoda air mata abadi Danau Giok,
yang berisi segumpal kekuatan ilahi yang sangat ekstrim, arena seni bela diri pasti sudah lama hancur. Boom! Dua fosil hidup bertabrakan, melepaskan serangan terkuat mereka untuk menentukan hidup dan mati. Lubang hitam muncul dalam jumlah besar, seolah-olah sedang melahirkan alam semesta. Lubang-lubang hitam itu mengandung cahaya bintang, seakan-akan membelah langit dan bumi. Energi kehancuran dan kelahiran kembali melonjak seperti air pasang. Eternal Instant. Seolah-olah 100 kehidupan telah berlalu, tetapi juga seolah-olah hanya sekejap saja. Waktu itu abadi, dan sulit untuk dibedakan. Taois naga merah memuntahkan seteguk besar darah dan terbang keluar dari lubang hitam di kehampaan. Seluruh tubuhnya hancur berantakan, dan dia hampir mati. Di sisi lain, mata fosil hidup alam pengocok cahaya meredup. Tengkoraknya pecah, dan cairan otaknya mengalir keluar. Tubuhnya terpisah, dan dia dalam kondisi yang mengerikan. Darah mewarnai langit menjadi merah. Dagingnya menjadi pasta berdarah, dan tulang-tulangnya hancur menjadi ampas seputih salju. Dia dibunuh oleh Taois naga merah. Chapter 540 Dunia Kecil. Mati, fosil hidup telah jatuh. Dia mendominasi tanah gurun timur selama 3000 tahun, tapi dia berakhir seperti ini. Karakter legendaris yang mendominasi Wastelen Timur dan tidak ada yang berani menentangnya berakhir seperti ini ketika dia akan mati. Banyak orang menghela nafas. Seorang karakter yang tak tertandingi telah menjalani kehidupan yang gemilang, namun dia meninggal di usia tuanya. Ini benar-benar sebuah tragedi. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda sebagai pahlawan, Anda akan tetap kembali ke bumi. Namun, untuk mati seperti ini masih membuat orang merasa kasihan. Kakak senior. Dewa Suci Al-Qaid sangat sedih dan marah. Cahaya suci mengalir ke langit dari tubuhnya saat 108 cincin ilahi menutupi matahari. Saya turut berduka cita, Tuan Suci. Al-Qaid naik dan membungkuk. Setelah Tuan Suci Li Daoqing melihatnya, seberkas cahaya melintas di matanya yang redup dan dia berkata, di masa depan, kamu harus membunuh naga merah. Di dunia ini, tidak peduli apakah itu benar atau salah, mudah untuk bersimpati pada orang mati. Kamu tidak memiliki banyak umur yang tersisa, namun kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhku. Aku tidak bisa bersimpati padamu. Ekspresi Taois naga merah itu tenang dan bahkan dingin. Dia menatap noda darah yang hancur dan batuk seteguk darah lagi. Meskipun pertempuran antara fosil hidup ini tidak terlalu intens, satu gerakan bisa menentukan hidup dan mati. Itu bahkan lebih berbahaya. Taois naga merah juga terluka parah dalam pertarungan hidup dan mati ini. Tubuhnya hampir terbelah, tapi ini tidak bisa membahayakan fondasinya. Dia meminum seteguk mata air dewa dan cahaya merah membungkus tubuhnya. Luka-lukanya berhenti berdarah, tulang-tulangnya yang patah tumbuh kembali, dan energinya pulih dengan cepat. Dia berdiri di medan perang kuno dan jubah kunonya berkibar tertiup angin, menyebabkan semua lawannya merasa khawatir. Dalam waktu singkat, tidak ada yang naik. Taois naga merah terlalu menakutkan. Aura iblisnya yang tak tertandingi menekan semua orang dan tidak ada yang berani naik. Jika mereka ditampar oleh fosil hidup ini, tubuh dan jiwa mereka pasti akan hancur. Haha, guru sekte tertinggi dari sekte Yin yang memiliki senyum palsu di wajahnya. Dia melihat ke arah arena dan berkata, naga merah, kamu benar-benar mengesankan. Ini hanya seorang junior, apakah layak untuk mengambil tindakan seperti ini? Pada saat ini, semua orang tahu bahwa masalah Ye Fan hanyalah sebuah pendahuluan. Kedua belah pihak telah mengumpulkan kebencian untuk waktu yang lama dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk meledak. Wang Yangzan, jika Anda tidak yakin, datang dan bertarunglah. Taois naga merah menyeka darah dari mulutnya dan berkata, naga merah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di bawah langit? Menindas yang lemah dengan kekuatanmu hanya akan membawa kehancuranmu sendiri. Bisakah kamu mewakili dunia? Naga merah memiliki senyum dingin di wajahnya, jika Anda tidak bahagia, masuklah dan bertarung sampai mati. Guru sekte tertinggi dari sekolah Yin yang mencibir, baiklah, biarkan aku mencoba teknik tak terkalahkanmu. Dia berjalan maju dengan tergesa-gesa dan memasuki lapangan latihan. Diagram Yin yang berputar di belakangnya, membuatnya terlihat tak terduga. Semua orang terkejut. Fosil hidup lainnya mengambil tindakan. Reputasi Master Sekte Lama Benua Tengah sangat hebat. Dia sudah berusia lebih dari 3000 tahun, namun dia juga akan mati dalam meditasi. Wang Yangzan, kamu masih sama. Taois gagak berbicara. Dia melangkah ke medan perang kuno dan berkata, kamu ingin mengambil nyawa saudara naga merah saat dia terluka parah. Dia adalah orang yang ingin saya mengambil tindakan.
Wang Yangzan mengungkapkan senyum tipis, berbalik untuk menghadapi Crow Daois. Kakak naga merah, pergilah dan beristirahatlah. Kamu baru saja bertarung dengan Wang Zheng sampai mati, jadi kamu perlu mengatur pernapasanmu. Aku akan melawannya. Taois gagak berbicara. Gagak, apa maksudnya ini? Naga merah dan saya setuju untuk bertarung sampai mati, jadi mengapa Anda tiba-tiba ikut campur? Wajah Wang Yangzan jatuh saat dia bertanya. Kakek Dao ini tidak menyukaimu, jadi aku ingin membunuhmu. Apakah itu tidak apa-apa? Daois gagak sangat sombong. Dia mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya, pakaian Dao bulu gelap yang memancarkan cahaya menyeramkan. Di luar medan perang kuno, semua orang terkejut. Iblis yang luar biasa ini sangat kejam, berbicara tanpa keraguan, layak menjadi fosil hidup yang bisa mengamuk di tanah terlantar timur. Lebih baik jika aku yang melakukannya. Taois naga merah berbicara. Tidak, aku hanya tidak menyukainya, jadi aku harus melawannya. Taois gagak bertahan. Taois naga merah meraung dengan tawa. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik untuk pergi. Dengan beberapa kilatan, dia meninggalkan lapangan latihan. Ekspresi ketua sekte tertinggi sekte Yin yang sangat suram. Dia mengirimkan suara, naga merah, saya ingin menyelesaikan dendam saya dengan Anda, namun Anda mundur. Apa maksudnya ini? Kamu harus menyelesaikan dendammu dengan gagak terlebih dahulu. Ketika lukaku pulih, aku akan melawanmu lagi. Taois naga merah sepertinya tidak keberatan sama sekali. Wang Yangzan, saya mendengar bahwa anak suci dan orang suci dari sekte Yin yang Anda berdua dibunuh oleh seseorang. Apakah itu benar? Crow Daois menyentuh bagian yang sakit. Wang Yangzan mendengus dingin, tidak menjawab. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Beberapa hari yang lalu, penerus yang kau pilih, wakil ketua sekte Yin yang meninggal di sarang 10.000 naga. Ini pasti benar, kan? Taois gagak diejek. Gagak, kamu terlalu banyak bicara. Guru sekte lama sekte Yin yang berkata dengan dingin. Terlalu banyak bicara. Saya hanya bertanya dengan santai. Penglihatanmu benar-benar tidak bagus. Orang yang kamu pilih sudah meninggal, jadi kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua sekte. Crow Daois tertawa keras. Kurang omong kosong. Biarkan aku melihat bagaimana kultivasi Anda telah meningkat setelah tidak melihat Anda selama lebih dari 1000 tahun. Wang Yangzan mengeluarkan teriakan dingin. Sebuah cermin kuno muncul di atas kepalanya. Benda suci yang ditinggalkan oleh orang-orang suci kuno, cermin Yin Yang. Seseorang berteriak karena khawatir. Ada yang tidak beres. Cermin kuno itu adalah sekte mereka yang melindungi harta karun tertinggi, jadi tidak mungkin mereka membawanya. Ini adalah tiruan, tapi kekuatannya masih besar. Seseorang melihat yang asli. Dang. Sebuah lonceng yang berharga muncul di atas kepala Crow Daois. Lonceng itu berkilau dan tembus cahaya, putih bersih dan tanpa cacat seperti batu giok halus. Lonceng itu mengalir dengan kemegahan yang berharga, mengeluarkan suara lonceng yang panjang. Ini adalah logam suci yang langka. Hanya menambahkan sedikit ke dalam senjata tingkat penguasa suci sudah cukup. Lonceng ini sepenuhnya terbuat dari jenis benda suci ini. Semua orang terkejut. Kita juga harus memutuskan hidup dan mati dengan satu serangan. Kita tidak punya banyak tenaga untuk dihabiskan. Daois gagak tertawa kecil dan berkata. Dia diam-diam meminum beberapa teguk mata air dewa. Guru suci tua sekte Yin yang mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia juga diam-diam menelan 3 obat suci yang mengandung lautan energi esensi kehidupan. Bagian depan cermin kuno Yin yang berwarna merah tua seperti darah, sementara bagian belakangnya berwarna hitam pekat seperti tinta. Energi Yin dan yang mengalir, naik dan turun di atas kepalanya. Hong, keduanya beraksi pada saat yang bersamaan. Cermin Yin yang berhadapan langsung dengan mereka. Cahaya warna-warni merah melesat keluar, mewarnai seluruh medan perang kuno menjadi merah. Gumpalan kekacauan primal melingkar. Langit dan bumi terbelah, cermin ini benar-benar menakutkan. Dang. Suara lonceng yang berlarut-larut berdering di kolam giok. Lonceng berharga yang terbuat dari batu giok putih bersih itu mengeluarkan gelombang suara seperti tsunami. Langit runtuh dan bumi runtuh, menghancurkan semua makhluk hidup. Ini adalah tabrakan yang hebat. Cahaya warna-warni merah dan gelombang lonceng bergema. Aura perpecahan langit dan bumi menyelimuti udara di antara keduanya, membuat semua penonton menghirup udara dingin. Kedua fosil hidup itu sama-sama memuntahkan seteguk besar darah. Sebuah celah muncul di antara alis mereka. Mereka hampir dibacok oleh pihak lain, keduanya terluka parah. Peng! Daois gagak melarikan diri dari dunia kecil berwarna darah itu. Dia tidak disegel di dalam.
Sementara itu, Master Sekte Yin yang juga mencadangkan puluhan ribu zhang, tidak hancur berkeping-keping oleh gelombang lonceng. Setelah serangan hidup dan mati ini, mereka berdua menghilang ke udara, bergerak melalui kehampaan. Kemudian, mereka mengambil tindakan tanpa peringatan. Bagian belakang cermin kuno Yin yang berwarna hitam pekat seperti tinta. Sebuah jurang terbentang. Kekuatan kematian melonjak, menelan ke arah Crowdaois. Dong! Lonceng berharga berwarna putih bersih turun seperti pagoda, hendak menyedot guru Sekte Yin yang ke dalam. Dinding lonceng itu penuh dengan mantra-mantra yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Hong! Keduanya bertabrakan. Seolah-olah air bah meluap ke langit. Cermin kuno itu terlempar, dan lonceng yang berharga itu menjadi redup. Mereka kembali seimbang lagi. Mereka berdua memuntahkan banyak sekali darah. Kedua fosil hidup ini sama-sama mengatakan bahwa mereka akan memutuskan hidup dan mati dengan satu serangan, namun energi darah mereka begitu kuat. Setelah melakukan semua yang mereka bisa, mereka masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung lagi. Kuang! Sebuah suara keras terdengar. Cermin kuno dan diagram Yin Yang Wang Yang Zan bergabung bersama, membentuk dao besar yang nyata. Sebuah dunia Yin yang dihasilkan. Dunia reinkarnasi hidup dan mati Yin Yang. Banyak tokoh tingkat Tuan Suci menggigil dalam hati. Guru sekte tua ini terlalu menakutkan, menampilkan metode legendaris. Gua! Daois gagak melepaskan teriakan gagak. Ruang di antara alisnya bersinar dengan cahaya keemasan. Seekor gagak emas berkaki tiga bergegas keluar, menyatu dengan lonceng ilahi. Di permukaannya, ada puluhan ribu mantra. Setiap karakter kuno dihidupkan kembali, menghasilkan dunia lonceng ilahi. Hong! Lonceng ilahi berbunyi. Dunia kuno yang sunyi di dalam mulai bergetar. 10 burung gagak emas terbang ke langit, mendatangkan malapetaka di dunia langit dan bumi yang besar ini. Mereka bertabrakan dengan ganas. Dunia buas di dalam lonceng ilahi dan kekuatan dao yang dihasilkan oleh cermin Yin yang bertabrakan dengan sengit. Cahaya abadi menenggelamkan medan perang kuno. Dunia besar yang sunyi dan dunia reinkarnasi hidup dan mati Yin yang saling melahap satu sama lain. Lubang hitam tak berujung yang saling terhubung. Ada juga jejak-jejak dao besar yang retak yang tersusun dalam kehampaan. Tidak ada yang ada di antara kedua fosil hidup ini. Semua orang merasa ngeri. Jenis konfrontasi ini terlalu menakutkan. Bahkan para penguasa suci akan mati jika mereka masuk, berubah menjadi pasta berdarah. Ini adalah fosil hidup. Meskipun mereka akan mati dalam meditasi, di saat-saat terakhir mereka dapat mengabaikan tanah terlantar timur, jarang bertemu lawan. Putong! Guru Sekte Yin yang jatuh. Rambutnya acak-acakan, dan seluruh tubuhnya berlumuran noda darah. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping, dan banyak area yang memperlihatkan tulang-tulang putih pekat. Putong. Di sisi lain, sang Daois gagak tidak jauh lebih baik. Bulu-bulu gagak memenuhi langit, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Darah ada di mana-mana. Kalian berdua, ayo akhiri ini dengan seri. Jangan bertarung lagi. Ibu Suri Kolam Giok Barat berbicara. Naga Merah, Raja Naga Banjir Hijau, Sekte Yin Yang, dan yang lainnya bergegas ke arena pertarungan satu demi satu. Mereka masing-masing melindungi fosil hidup, memisahkan dua individu. Baiklah, mari kita akhiri dengan hasil imbang. Guru Sekte Yin Yang mengangguk. Daois gagak itu meminum seteguk besar mata air dewa, dan kemudian dia berkata tanpa malu-malu, aku belum cukup bertarung. Aroma tercium. Semua orang mencium baunya, dan mereka secara alami tahu bahwa itu adalah cairan kehidupan yang berharga. Mereka semua menjadi terdiam. Master Sekte Yin yang mengeluarkan dengusan dingin. Dia berjalan keluar dengan langkah besar, mundur dari medan perang. Wang Yangzan, apa kau takut? Saya merasa kita masih bisa bertarung 300 ronde lagi. Mari kita bertarung satu ronde lagi. Taois gagak dengan tenang berteriak. Hal-hal telah mencapai titik ini. Pertarungan ini telah berakhir, dan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Semua orang mundur dari medan perang kuno. Semua orang terdiam sejenak. Beberapa fosil hidup telah mengambil tindakan satu demi satu, jadi siapa yang berani masuk? Hati Yevan melonjak. Naga Merah dan Daois gagak keduanya terluka, tetapi tampaknya ada satu atau dua fosil hidup di antara tanah suci. Pada saat ini, Raja Naga Banjir Hijau dari 13 bandit besar menonjol. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dengan toples di tangannya, dia menyapu matanya ke semua orang. Banyak orang ingin mengutuk dengan keras. Itu adalah toples jahat pemakan surga milik Tutian, dan dia telah meminjamnya. Dengan artefak sekte ini di tangan, siapa yang berani memprovokasi dia?
Mari kita berhenti di sini. Semua orang di sini adalah pahlawan dunia ini. Jika kalian semua jatuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh Wastelen Timur. Ibu Ratu Barat menengahi. Pada titik ini, benar-benar tidak ada banyak orang yang bersedia untuk terus bertarung. Mereka semua khawatir satu sama lain. Setengah senjata suci, serta keberadaan tingkat fosil yang hidup, semuanya adalah faktor yang tidak pasti. Tentu saja, yang membuat orang semakin gelisah adalah Yan Ruyu ada di sini. Jika senjata suci Kaisar Azure dikeluarkan, maka itu akan menjadi bencana besar. Kalau begitu, bunuh saja anak ini. Guru Sekte Yin yang berbicara. Penggal ibumu. Ye Fan sudah lama menemukan orang tua ini tidak enak dipandang. Kata-katanya penuh dengan kata-kata kotor, dan ini adalah pertama kalinya dia mengumpat seperti ini. Dia melihat ke atas dengan provokatif. Kamu, orang-orang Sekte Yin yang sangat marah sehingga mereka semua bergegas mendekat. Melaporkan kepada Ibu Suri Barat. Lebih dari 10 wanita cantik Danau Giok terbang dari tanah murni dan tiba di luar arena bela diri di atas awan. Apa yang terjadi? Ibu Ratu Barat dengan tenang bertanya. Makhluk kuno telah datang berkunjung. Seorang wanita cantik berpakaian putih berbicara, mengungkapkan berita yang menghancurkan bumi semacam ini. Apa? Semua orang berteriak karena khawatir. Mereka sangat terkejut. Melihat penampilannya, itu memang makhluk kuno. Dia mengaku datang dari daerah terlarang dan ingin memasuki Danau Giok. Murid perempuan itu menjawab. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Keributan terjadi, dan tidak ada yang tidak terkejut.